Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan persamaan medan Einstein dalam bentuk yang berbeda, yaitu kita akan meninjau solusi Reissner-Nordström. Mana solusi Reissner-Nordström ini itu adalah solusi dari persamaan medan Einstein, di mana di luar sumber gravitasinya itu bersifat vakum, statik, dan simetri pola gitu ya ruang waktunya. Di mana sumber gravitasinya itu bersifat bermuatan listrik. Nah, kita tinjau tensor medan elektromagnet yaitu F mu nu itu sama dengan parsial mu anu minus parsial nu A mu. Nah, dan juga dari hukum Coulomb kita memiliki relasi bahwa EI itu sama dengan minus parsial L parsial R dari potensial V. Nah, karena sumber gravitasinya itu bersifat statik, ya alias nggak bergerak, maka nggak akan menimbulkan arus listrik. Sehingga karena tidak menimbulkan arus listrik, maka tidak menimbulkan medan magnet. Sehingga kita bisa tuliskan komponen tensor medan elektromagnetiknya itu hanyalah komponen komponen dari medan listrik saja. Nah, karena tensor metrik itu bersifat diagonal, maka kita bisa bangun tensor medan elektromagnet kontravarian yaitu F mu nu. Nah, dengan menggunakan persamaan Maxwell kovarian, kita memiliki relasi bahwa turunan dari F mu nu akar minus G terhadap X mu itu seperti ini sama dengan 0. Nah, karena komponen dari tensor energi momentum yang enggak 0 itu adalah F10 dan juga sifat antisimetrinya itu sama dengan minus F01, maka turunan parsial R dari EI per C, E pangkat minus alfa plus beta, R kuadrat sin kuadrat theta itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita integralkan di kedua sisi, kita akan dapatkan E1, E pangkat minus alfa plus beta, R kuadrat itu sama dengan konstan gitu ya. Ini sin kuadrat theta-nya kita juga substitusikan di konstan di sini karena ya dari sifat simetri polanya kita bisa mengambil theta berapapun. Nah, jadi kita bisa tuliskan E1 itu sama dengan C per R kuadrat E pangkat alfa plus beta. Nah, dengan membandingkan dengan limit ketika jaraknya jauh dari sumber gravitasi, maka medan listriknya itu akan memiliki bentuk yang sama seperti pada ruang waktu Minkowski. Sehingga ya medan listriknya itu tidak lain sama seperti hukum Newton gitu ya, hukum Coulomb, yaitu C itu sama dengan Q per 4pi epsilon 0. Dengan demikian kita akan dapatkan tensor medan elektromagnetiknya itu adalah F mu nu itu seperti ini. Nah, kalau kita substitusikan ke tensor energi momentum untuk medan elektromagnetiknya, T mu nu itu sama dengan 1/mu 0 F mu rho F alpha nu G rho alpha ditambah setengah G mu nu F rho sigma F rho sigma. Kalau kita tinjau untuk komponen 00 D00 itu sama dengan 1/mu 0 F0 rho F alpha 0 G rho alpha ditambah 1/4 G00 F rho sigma. Nah, di sini untuk komponen yang enggak nolnya itu hanyalah F01 dan F10. Nah, kalau kita substitusikan nilainya yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka kita akan dapatkan bentuk dari tensor energi momentum untuk komponen 00 itu seperti ini atau seperti ini. Nah, karena kita memiliki sifat bahwa mu 0 epsilon 0 itu sama dengan 1 per C kuadrat, maka T00 itu kita bisa tuliskan sebagai E pangkat 2 alfa per 32 pi kuadrat epsilon 0 Q kuadrat per R pangkat 4. Nah, tensor Einstein untuk suku G00 dengan menggunakan sifat asimtot bahwa alfa itu mendekati minus beta gitu ya, yang sudah kita turunkan sebelumnya ketika kita menyelesaikan persoalan Schwarzschild, maka kita akan dapatkan G00 itu sama dengan kappa T00, di mana tensor Einstein-nya pada ruang waktu yang statik simetri pola itu adalah minus 2 alfa aksen E pangkat 4 alfa per R minus E pangkat 4 alfa per R kuadrat ditambah E pangkat 2 alfa per R kuadrat sama dengan G Q kuadrat per 4 pi C pangkat 4 epsilon 0 E pangkat 2 alfa per R pangkat 4. Nah, kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini itu tidak lain adalah turunan ya, turunan dari R dikalikan E pangkat 2 alfa gitu ya. Kita
kalau kita turunkan ini E2 alfa. E pangkat 2 alfa, kalau turunan E pangkat 2 alfanya itu adalah 2 alfa aksen R E pangkat 2 alfa, sehingga kita bisa tuliskan partial R dari R E pangkat 2 alfa itu sama dengan 1 minus GQ kuadrat per 4pi epsilon 0 C pangkat 4 R kuadrat. Nah, dengan demikian kalau kita integralkan R pangkat 2 alfa R E pangkat 2 alfa itu sama dengan integral dari 1 minus GQ kuadrat per 4pi epsilon 0 C pangkat 4 R kuadrat dr. Nah, ini kita memiliki bentuk integral seperti ini. Ya, ini integral gampang saja yang sudah sering kita lakukan. Hasilnya itu adalah R ditambah GQ kuadrat per 4pi epsilon 0 C pangkat 4R ditambah dengan konstan C. Nah, atau kalau E pangkat 2 alfanya itu sama dengan 1 plus GQ kuadrat per 4pi epsilon 0 C pangkat 4R kuadrat ditambah C per R. Nah, ketika sumber gravitasi itu tidak bermuatan, maka solusi ini itu harus kembali ke solusi Schwarzschild. Sehingga solusi Schwarzschild itu magicnya itu adalah E pangkat 2 alfanya itu adalah 1 minus Rs per R. Nah, di sini itu adalah menjadi 1 plus C per R. Sehingga kita dapatkan C-nya itu sama dengan minus Rs. Nah, kalau kita tuliskan GQ kuadrat per 4pi epsilon 0 C pangkat 4 itu adalah RQ kuadrat, maka kita akan dapatkan bentuk dari matriks Reschner-Nordström gitu ya. Ini adalah E pangkat 2 alfa, ini adalah E pangkat minus 2 alfa gitu ya. Karena kita gunakan beta itu sama dengan minus alfa. Jadi kita memiliki bentuk matriks Reschner-Nordström seperti ini gitu ya. Nah, singularitas selain pada R sama dengan 0, nah ini pada matriks Reschner-Nordström itu tetap memiliki singularitas pada R sama dengan 0. Jadi selain singularitas pada R sama dengan 0, maka kita memiliki 1 minus Rs per R ditambah RQ kuadrat dibagi dengan R kuadrat itu sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita kalikan dengan R kuadrat di kedua sisi dan kita selesaikan persamaan kuadrat, kita akan mendapatkan dua solusi gitu ya dengan rumus ABC. Kita akan mendapatkan dua singularitas koordinat lain pada horizon peristiwa. Ketika RQ itu lebih besar daripada Rs per 2, maka di sini itu akan imajiner, sehingga lubang hitam Reschner-Nordström itu tidak memiliki horizon peristiwa. Sehingga ya kan nggak mungkin ya imajiner, sehingga pengamat dari luar itu dapat melihat singularitas pada R sama dengan 0 gitu. Nah, singularitas yang dapat diamati oleh pengamat dari luar itu disebut sebagai singularitas telanjang. Jadi singularitas telanjang itu muncul ketika RQ-nya itu lebih besar daripada Rs per 2 gitu ya, alias sebenarnya ketika sumber gravitasinya itu muatannya sangat besar, sehingga kita akan bisa melihat secara langsung gitu ya bahwa pada R sama dengan 0 itu ada singularitasnya tanpa harus terhalang oleh horizon peristiwa. Padahal sebelumnya kita sudah melihat bahwa pada horizon peristiwa itu kita nggak bisa melihat lebih jauh lagi. Kalau misalkan ada benda yang melewati horizon peristiwa, menurut pengamat yang ada di luar, ya benda itu akan selalu tetap berada pada horizon peristiwa, nggak bisa masuk ke dalamnya. Nah, tapi kalau nggak ada horizon peristiwa, maka benda itu tetap bisa masuk ke dalam, menurut pengamat yang ada di luar gitu. Sehingga pengamat yang ada di luar bisa melihat bagaimana kelakuan benda setelah melewati lubang hitam itu gitu, sehingga menuju ke singularitas telanjang.